Find Your Destiny jilid 3. Tujuan akhir kita adalah hidup abadi bersama Kristus. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai dengan 40. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kutipan pernyataan Kristus dalam ayat tersebut di atas menegaskan tujuan utama kedatangannya ke dalam dunia ini, yaitu melaksanakan tugas mulia yang Bapaknya telah mandatkan. Adapun tugas itu tidak lain adalah melakukan mass rescue atau penyelamatan massal atas para pendosa yang najis dan seyogianya dibinasakan. Namun oleh karena Sang Bapa adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi tujuan kedatangannya tidak lain adalah untuk menyelamatkan Anda dan para pendosa dari kebinasaan kekal. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak kebenaran ini, yaitu kita semua adalah pendosa yang membutuhkan Kristus agar dapat diselamatkan. Roma 3:23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ingat, kita butuh Yesus Kristus sebab tanpa Dia kita sedang menuju jurang maut, dan Yesus Kristus adalah satu-satunya penyelamat yang paling kita butuhkan. Roma 3:24 mengatakan, dan oleh sebab kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Dari sejak awal penciptaan kita tidak diciptakan untuk dibinasakan, tetapi untuk hidup dalam persekutuan yang indah dan intim dengan Bapa Sang Halik. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu rupa dan gambarnya. Gambar Allah ciptakannya mereka, dia laki-laki dan perempuan ciptakannya mereka. Jelas tujuan Tuhan menciptakan kita, manusia ini serupa dengannya, adalah agar kita bisa dipercaya untuk menerima mandat ilahinya, yaitu memerankan diri sebagai perwakilannya, serta menjadi pribadi yang penuh tanggung jawab dalam mengelola segala sesuatu yang menjadi milik Tuhan. Ketika rancangannya menjadi rusak oleh karena dosa yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi. Itulah sebabnya Tuhan tetap mengupayakan keselamatan kita dengan cara mengutus anaknya menjadi korban tebusan. Efesus 1:7 mengatakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Jadi inilah yang seharusnya menjadi tujuan hidup Anda semua, yaitu hidup bahagia selamanya bersama Kristus dalam kemuliaan. Ketika Tuhan menghendaki Anda hidup bahagia selamanya bersama Dia, iblis justru menginginkan kebalikannya. Dalam 10:10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oleh karena itu, ingatlah akan pengorbanan Kristus di Kalvari. Semua dilakukannya demi menyelamatkan kita. Kristus menghendaki kebahagiaan dan kesejahteraan kita, namun iblis justru menginginkan kehancuran dan kebinasaan kita. Manakala Anda kehilangan arah atau tujuan hidup, ingatlah bahwasanya Anda terlalu berharga di mata Tuhan. Dia tidak ingin kehilangan Anda, dan untuk itulah Kristus telah mengaruniakan darahnya yang kudus demi menebus Anda dan menyelamatkanmu agar Anda dapat direbut dari jurang maut. Tuhan menginginkan agar Anda senantiasa ada dalam dekapan pelukannya yang penuh kehangatan dan kasih yang abadi. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, kenali dan pahamilah tujuan hidup yang Tuhan telah rancangkan untuk Anda. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dengan demikian, closing statement yang kedua, jangan pernah menentukan arah tujuan hidup Anda berdasarkan pada kata hati Anda sendiri agar tidak salah arah. Amsal 16:1 mengatakan, ada jalan disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut.
Dan closing statement yang terakhir, jangan egois. Hidup ini bukan semata-mata tentang hari ini dan apa yang hati Anda inginkan, akan tetapi tentang kehendak Allah. Yesaya 48:18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati.